Indonesian defender. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa pemilihan pemain untuk skuad Garuda dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berdasarkan kualitas. Hal ini diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, dalam keterangannya baru-baru ini. Menurut Sumarji, pelatih asal Belanda tersebut terus memantau pemain-pemain Indonesia, baik yang bermain di dalam negeri maupun luar negeri, untuk memastikan komposisi terbaik bagi Timnas Indonesia. Dengan pendekatan ini, komposisi skuad bisa saja berubah dari daftar sebelumnya. Sumarji menekankan bahwa dalam seleksi pemain, Kluivert tidak melihat asal pemain, melainkan kualitas dan kemampuannya untuk mengisi posisi tertentu. Hal ini menciptakan persaingan sehat antara pemain lokal dan diaspora. Berkaitan dengan pemain, Coach Kluivert tidak memandang dari mana mereka berasal. Artinya, yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, ungkap Sumarji saat memberikan keterangan di DPR pada 3 Februari 2025. Ia menambahkan bahwa pemain lokal Indonesia memiliki peluang besar untuk menembus skuad utama jika mampu menunjukkan kualitas lebih baik dibandingkan pemain diaspora. Pemain lokal kita, saya yakin mereka mampu bersaing. Dengan kualitas dan pengalaman yang mereka miliki, mereka bisa unjuk gigi, ujarnya optimistis. Selain memprioritaskan kualitas, Sumarji juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh elemen, termasuk masyarakat Indonesia, untuk perjuangan Timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Soal semangat dan daya juang, pemain kita tidak perlu diragukan lagi. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, kata Sumarji. Ia juga mengapresiasi semangat juang para pemain yang, menurutnya, benar-benar ingin membela Timnas Indonesia dari hati. Hal ini menjadi nilai tambah bagi skuad Garuda yang tengah berupaya mengukir prestasi di kancah internasional. Kita semua bisa memberikan support, dukungan, dan doa untuk Timnas Indonesia senior agar mereka bisa mengharumkan nama bangsa, tambahnya. Dengan pendekatan seleksi yang ketat dan fokus pada kualitas, Patrick Kluivert diharapkan mampu meramu tim yang solid untuk menghadapi tantangan besar di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan tangguh, dan persiapan matang menjadi kunci untuk meraih hasil positif. Perjalanan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga menjadi ajang unjuk kemampuan para pemain terbaik Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa di pentas sepak bola dunia. Anggota Komisi X DPR RI resmi memberikan izin kepada 3 pemain keturunan Eropa untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan perwakilan PSSI pada Senin, 3 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, DPR, Menpora, dan PSSI membahas kebutuhan Timnas Indonesia untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional, termasuk target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah melalui diskusi yang mendalam, Komisi X DPR akhirnya menyetujui langkah naturalisasi ini dengan pertimbangan strategis untuk meningkatkan kekuatan skuad Garuda di kancah dunia. Keputusan ini menjadi sinyal kuat atas besarnya harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Timnas berlaga di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dukungan penuh dari berbagai pihak menjadi kunci untuk mewujudkan mimpi yang telah lama dinantikan tersebut. Sebagaimana diketahui, sepak bola Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipenuhi pasang surut. Dari kegagalan hingga angan-angan yang tak terwujud, bahkan pernah mengalami sanksi FIFA akibat konflik internal di tubuh PSSI. Skuad Garuda juga sering gagal mendominasi di ASEAN dan belum pernah meraih gelar juara AFF. Namun, keadaan kini mulai berubah. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian ini membuat sejumlah negara ASEAN merasa terancam dengan kebangkitan sepak bola Indonesia. Langkah naturalisasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat skuad. Ketiga pemain keturunan yang akan dinaturalisasi diproyeksikan menjadi bagian penting dari Timnas dalam menghadapi laga-laga berat di kualifikasi. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, Timnas Indonesia akan berjuang maksimal untuk membawa nama merah putih berkibar di panggung dunia.
Semua pihak kini berharap para pemain menunjukkan performa terbaiknya di lapangan, membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali mendapat perhatian dari media asing terkait kebijakan naturalisasi pemain keturunan. Kali ini, media Jepang memberikan sorotan terhadap jumlah pemain keturunan di skuad Garuda yang semakin bertambah. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh pemain naturalisasi baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Salah satu nama yang dipastikan segera menyelesaikan proses naturalisasi adalah Ula Romeni, striker asal Oxford United. Selain itu, dua pemain keturunan lainnya, Tim Gepens dan Dion Marks, juga tengah dalam proses untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi ketiga pemain ini telah masuk dalam agenda pembahasan di DPR RI. Jika tidak ada kendala, mereka dijadwalkan akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Namun, kebijakan ini justru mendapat perhatian dari media Jepang, Sportsbull JP. Dalam artikelnya, media yang berbasis di Tokyo itu memperingatkan bahwa keberadaan pemain keturunan yang terlalu banyak bisa mengancam posisi pemain lokal Indonesia. Mereka menyoroti bahwa hampir setengah dari skuad Timnas Indonesia kini terdiri dari pemain keturunan Belanda. Pelatih kepala Patrick Kluivert serta staf kepelatihannya juga berasal dari Belanda, sehingga Sportsbull JP khawatir dominasi ini akan membuat pemain lokal sulit berkembang. Meski mendapat kritik, kehadiran pemain naturalisasi terbukti memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia. Dengan skuad yang semakin kompetitif, Timnas Garuda kini berhasil melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Indonesia saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua. Erick Thohir memiliki ambisi besar untuk sepak bola Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, ia bercita-cita membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia dalam periode 5 tahun kepemimpinannya. Saat ini, Timnas Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda memiliki 4 pertandingan tersisa untuk menentukan nasib mereka. Jika gagal menempati posisi 2 besar grup C, masih ada peluang lolos melalui jalur peringkat 4 besar terbaik. Demi menggapai target tersebut, Erick Thohir membuat keputusan besar pada Januari 2025. Ia memilih untuk mengganti pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan legenda Belanda, Patrick Kluivert. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dalam wawancara bersama kanal YouTube THYW, Erick Thohir menegaskan ambisinya untuk membawa Indonesia kembali tampil di Piala Dunia. Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan sepak bola Indonesia tidak bisa diraih sendirian. Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam membangun sepak bola nasional. Selain Piala Dunia 2026, Erick juga menargetkan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2030. Baginya, sepak bola lebih dari sekadar olahraga, tetapi juga alat pemersatu bangsa yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Oleh karena itu, ia terus mendorong kemitraan dan kolaborasi demi membangun sepak bola tanah air. Mampukah Timnas Indonesia mewujudkan ambisi besar Erick Thohir? Semua akan ditentukan dalam perjalanan tim Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal KNVB, Gijs de Jong, membuka peluang terjadinya pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Timnas Belanda di masa mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama antara PSSI dan KNVB, yang telah terjalin sejak penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, pada September 2024. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia. Terbaru, pada Januari 2025, kerjasama ini kembali diperluas dengan 6 fokus utama, termasuk pengembangan SDM, pelatih, bakat muda, dan peningkatan jumlah pertandingan internasional bagi Timnas Indonesia. Dalam wawancara di kanal YouTube THYW, milik gelandang Timnas Indonesia Tom Haye, Erick Thohir dan Gijs de Jong membahas potensi pertemuan Timnas Indonesia dengan Timnas Belanda. Soal itu, termasuk ke dalam beberapa diskusi yang kami lakukan, ujar Erick Thohir. Gijs de Jong pun menimpali bahwa wacana ini sudah sering didiskusikan.
Namun, ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Tidak mudah karena jadwal pertandingan, dan juga dengan perbedaan zona waktu. Saya pikir itu akan